Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini masih di bab yang sama. Kita akan membahas tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Nah, anakku sekalian ya, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia ini ya, ini mengandung makna ya, setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Nah, jadi kebebasan setiap manusia untuk memilih agama, kepercayaan ya, serta melaksanakan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama dan keyakinannya itu, kepercayaannya itu, maka itulah yang dimaksud dengan kemerdekaan beragama. Jadi bebas ya, tidak ada paksaan di dalam menganut atau memilih dan mengamalkan ajaran agama, itu kemerdekaan. Nah, secara prinsip tidak ada tuntunan dalam agama apapun yang mengandung paksaan atau menyuruh penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain, terutama terhadap orang yang telah menganut salah satu agama. Nah, tidak ada ajaran agama yang mengajarkan untuk memaksakan ajaran agama untuk dipeluk oleh seseorang ya, apalagi dipeluk oleh seorang yang telah memeluk agama sebelumnya. Nah, ini kita yang agama Islam ya, ini sesuai ya, la ikraha fiddin ya, tidak ada paksaan dalam agama ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, ini salah satu ajaran di dalam agama yang sebenarnya ini mengandung prinsip terkait dengan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Nah, anakku sekalian ya, dalam Undang-Undang Dasar kita nanti kita akan mengetahui ya terkait dengan landasan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Namun sebelumnya harus kita pahami bahwa ya, di dalam Pancasila kita, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini ya, masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang beragama ya. Kehidupan beragama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Makanya ya, sila pertama kita ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Karena kita ini sebagai bangsa ya, sebagai masyarakat Indonesia ini yang beragama, percaya ya kepada ajaran agama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, dari sila ini ya, mengakui juga terkait dengan kebebasan masyarakat Indonesia untuk menganut agama yang diyakininya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar kita ya, Undang-Undang Dasar 45 itu ada pasal-pasal yang mengatur atau melandasi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan Indonesia. Ya, di antaranya ada pasal 28E ayat 1 dan 2 dan pasal 29 ayat 2. Ya. Nah, pasal 28E itu mengatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan dan memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Nah, ini salah satunya ya, memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ini jaminan yang diatur dalam konstitusi kita. Negara wajib melindungi hak-hak setiap warga negara ini, setiap penduduk ini. Nah, pasal 28 ayat 2 ini mengatakan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Nah, pada pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, ini landasan yang menjadi pegangan kita semua ya, untuk beribadah, untuk berkepercayaan ya, tanpa takut ya, tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir ya, diganggu ya oleh orang lain. Nah, disinilah tanggung jawab negara untuk melindungi setiap warga negara, setiap penduduk untuk bisa memeluk agama dan dengan aman menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Dari itulah anakku sekalian ya, perlu ya hal-hal berikut ya. Artinya hal-hal yang akan kita bahas ini diperlukan demi terwujudnya kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Apa saja? Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. Ya. Jadi kita tahu bahwa ada 6 agama yang diakui di Indonesia dan ini harus mendapatkan perlakuan yang sama oleh pemerintah. Yang
Yang kedua, tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan, ya. Ya, siapapun dalam umat beragama ini memiliki kewajiban, ya, sebagai warga negara sama dan memiliki hak serta kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Siapapun, ya, boleh menjadi pegawai pemerintah, ya, turut berkontribusi dalam pemerintahan, ya, membela negara dan lain sebagainya. Kedudukannya sama, tidak boleh satu agama, umat beragama satu, ya, yang satu dengan lainnya ini berbeda karena sama, ya. Nah, yang ketiga itu adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu. Apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan yang mempunyai kebebasan untuk menetapkan atau menentukan agama yang ia kehendaki. Ya, ini tidak ada paksaan, ya. Kalau ingin pindah agama, ya silahkan, asalkan dengan keinginannya sendiri, kehendaknya sendiri, tidak boleh ada paksaan, ya. Bebas seseorang memilih agama apa yang akan dianut. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama-agama, ya. Di negara kita ini, ya, perayaan-perayaan agama ini, ya, bahkan menjadi hari libur, ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, negara kita ini menjamin kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, dapat perlindungan hukum dan dijaga, ya, keamanannya, ya. Lah, ini yang perlu diperlukan, ya, di dalam rangka mewujudkan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Lah, anakku sekalian, ya, hubungan antar umat beragama ini harus terus dijaga dan dipelihara demi persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, anakku sekalian, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang beragam, ya. Sara, suku, agama, ras, ya, beragam suku. Misalnya di sini kita ini bangsa Indonesia, ya, masyarakatnya ini menganut beragam macam agama yang dianut di Indonesia oleh masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman agama yang dianut oleh bangsa Indonesia ini ada kalanya dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan. Nah, hal ini dapat terjadi apabila, ya, terjalin atau terbangun yang namanya kerukunan antar umat beragama. Namun sebaliknya, ini akan rapuh, ya, persatuan dan kesatuan apabila tidak ada toleransi, artinya perselisihan, perpecahan antar umat beragama. Dan aku sekalian, ya, kerukunan umat beragama ini dimaksudkan agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga yang seagama maupun yang berlainan agama. Jadi yang perlu dijaga ini rukun, hidup berdampingan, ya, hidup harmonis baik seagama maupun yang berbeda agama. Nah, kerukunan umat beragama itu apa, ya? Hubungan antar umat beragama yang saling menghargai, saling menghormati ajaran agama, ya, dan saling bekerja sama dalam kehidupan masyarakat, ya. Tidak memandang agama di dalam mewujudkan, ya, keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam rangka kerjasama di dalam masyarakat. Semua umat beragama ini tidak memandang agamanya, bahu membahu di dalam bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, ya, dengan tetap menghargai, menghormati ajaran agamanya masing-masing. Lah, inilah yang kemudian, ya, kerukunan ini identik dengan istilah bertoleransi atau toleransi. Lah, anakku sekalian, di negara kita ini, ya, kita mengenal 3 konsep kerukunan umat beragama atau kerukunan umat beragama. Yang pertama adalah kerukunan internal umat seagama, yang kedua adalah kerukunan antar umat berbeda agama, dan yang ketiga kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, kerukunan internal umat seagama ini adanya kesepahaman, ya, berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. Jadi umat yang seagama saja ini biasanya ada perbedaan-perbedaan. Jika perbedaan-perbedaan itu menyangkut perbedaan-perbedaan yang cabang, artinya kalau dalam agama Islam misalnya disebut furu'iyah, ya, ini tidak perlu diperbesar, artinya hal itu dapat ditolerir, ya, ditoleransi. Maka ini harus dijaga, tidak boleh perbedaan kecil semacam itu bisa menjadi perpecahan internal umat yang seagama. Nah, kerukunan antar umat berbeda agama ini cara atau sarana untuk mempersatukan dan mempererat hubungan antara orang-orang yang tidak seagama dalam proses pergaulan di masyarakat, tetapi bukan ditujukan untuk mencampur adukan ajaran agama. Ya, rukun di dalam
umat yang berbeda agama ini bukan dalam rangka mempercampur adukan ajaran agama, ya. Artinya kita tetap melakukan ajaran agama kita, ya, sesuai agama yang diyakininya, yang diyakini kita masing-masing, yang diyakini umat beragama lain masing-masing, ya. Menghormati, bukan mencampur adukan. Nah, kerukunan di sini maksudnya demikian, ya. Nanti ada yang namanya sinkretisme, ya, mencampur adukan, ya. Ikut beribadah misalkan, peribadatan umat beragama lain lah. Kerukunan itu tidak dimaksudkan demikian. Nah, kemudian yang selanjutnya, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam kehidupan beragama, masyarakat tidak lepas dari adanya aturan pemerintah, ya. Karena kita hidup bernegara, ya. Pemerintah ini, ya, ada aturan yang mengatur tentang kehidupan masyarakatnya. Nah, masyarakat tidak boleh hanya menaati aturan dalam agamanya, akan tetapi juga harus menaati hukum yang berlaku di negara Indonesia, agar terjadi keharmonisan, ya, kerukunan, ya, antara masyarakat yang beragama dengan pemerintah, sehingga tidak terjadi percekcokan, ya. Nah, ini materi kita pada kesempatan kali ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan nanti disampaikan di grup WA kelas, ya. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.